Seorang oknum pendeta memperkosa 14 orang. Anak di bawah umur. Apakah kemudian mereka santer disebut dengan pedofil? Tidak. Karena tidak ada yang menggaungkan. Umat Islam malah pusing yang hal-hal kayak gitu. Tapi sebagai seorang apologet, harus kita gaungkan, harus kita informasikan. Itu harus, nggak boleh tidak. Ya, karena ini dunia perang, perang logika, perang akidah. Nabi Muhammad SAW menikahi istrinya, tidak pernah mencabuli anak-anak kecil. Tidak ada korban pencabulan dari beliau. Na'udzubillah min dzalik. Tak ada. Tapi kemudian mereka mengatakan Nabi kita adalah seorang pedofil. Sementara di kehidupan yang nyata ini, kehidupan sekarang ini, pendeta puluhan anak kecil dijabulin. Coba. Fakta. Bukan masa 1000 tahun yang lalu. Masa mereka hidup. Di mata mereka terlihat, terdengar oleh kuping mereka. Pendeta, cabul, pendeta perkosa, kencing jemaat. Di mana-mana terdengar itu. Tapi tidak kemudian diviralkan. Kenapa tidak ada yang ngeh dengan itu? Sekarang pertanggungjawabannya adalah mana Roh Kudusnya, coba. Mana Roh Kudusnya? Mana Roh Kudusnya? Roh Kudusnya di mana? Yang dilakukan oleh seorang oknum vikaris dari gereja Jemim yang mencemarkan 14 orang anak, dan lebih parah dilakukan di dalam gereja. Ini sangat mencoreng nama. Dilakukan di dalam gereja. Dalam gereja dilakukan. Rumah Tuhan katanya. Mana Roh Kudus? Mana? Apakah pantas dikatakan pada diri orang kayak begini ada Roh Kudus? Gak mungkin. Kalau roh iblis iya. Roh iblis iya. Makanya kita santer mengajarkan tentang Lucifer, bintang timur, Halal bin Zakar. Kan jelas itu. Wa ikhwanuhum yabuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Iblis dibantu oleh saudara-saudaranya untuk menyesatkan dan tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan. Itu fakta. Mana Roh Kudus? Kalau umat Islam yang salah, itu dikarenakan mereka meninggalkan Al-Quran. Bukan pada diri mereka Roh Kudusnya, tapi di ajaran Al-Qurannya. Tapi kalau mereka yang melakukan, mana Roh Kudusnya sekarang? Padahal Roh Kudus itu katanya ditempatkan pada diri-diri mereka. Setiap kali berdiskusi, kalian tidak ada Roh Kudus. Kami ada Roh Kudus. Kalian tidak akan mengerti kalau tidak ada Roh Kudus pada dirimu. Terus pendeta kalian masih minum khamar, masih berzina, mencuri, merampok, korupsi, nepotisme. Mana Roh Kudus kalian? Jadi yang Anda katakan Roh Kudus itu bullshit. Itu nggak ada. Abanda, barakallahu fiik. Dengan tangan terborgol dan rambut dicukur habis, pendeta berinisial GAK dan anaknya GD terus dihadirkan dalam rilis di Mapolres Ketapang. Ayah dan anak tersangka pencabulan anak di bawah umur itu diringkus polisi dalam pelariannya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kejadian berawal saat tersangka GAK dan istrinya menginap di rumah korban. Saat istri tersangka bersama ibu korban keluar rumah, kesempatan ini dimanfaatkan tersangka untuk mencabuli korban yang berusia 16 tahun. Ternyata tindakan tak pantas ini dilakukan lebih dari 10 kali. Sehingga di rumah tersebut tinggallah pelaku GAK bersama istrinya dengan inisial PBE serta anak pelapor yaitu saudara MON pada sini korban yang usianya 16 tahun. Di mana pada saat istri pelaku dan PBE sedang keluar, beberapa saat kemudian dimanfaatkanlah. Di sini dimanfaatkan oleh pelaku GAK untuk melakukan tindakan asusila terhadap korban. Dengan tangan terborgol dan rambut dicukur habis, pendeta berinisial GAK dan anaknya GD terus dihadirkan dalam rilis di Mapolres Ketapang. Ayah dan anak tersangka pencabulan anak di bawah umur itu diringkus polisi dalam Seorang pendeta dengan anaknya, dengan anak kandungnya, mencabuli satu orang lebih dari 10 kali. Seorang pendeta. Mana Roh Kudus? Bullshit. Roh Kudusnya mana? Bullshit. Tipuan. Mana
Kudus. Oh, Roh Kudusnya keluar, Bang Suma. Wah, gak bisa kalau orang kemudian umat Islam kemudian melakukan pencabulan dikarenakan mereka meninggalkan kitab sucinya. Mereka tidak mempraktekkan kitab suci ajaran Roh Kudus. Wajar mereka hilaf, karena Roh Kudus tidak tinggal dalam diri mereka. Roh Kudusnya ada di kitab suci mereka. Siapa yang menjalankan Al-Quran, dia menjalankan kemudian ajaran Roh Kudus. Siapa yang tidak melakukan ajaran Al-Quran, berarti dia meninggalkan ajaran Roh Kudus. Nah, sementara mereka, di dalam diri-diri mereka itulah Roh Kudus. Tapi kenapa masih pencabulan? Kenapa masih mencabuli anak di bawah umur? Kerjasama dengan anak kandung. Seorang pendeta dan anak kandungnya mencabuli lebih 10 kali. Mana Roh Kudus? Jadi saya katakan sekali lagi kepada sahabat-sahabat, viralkan seviral-viralnya, bahwa pada diri mereka itu tidak ada Roh Kudus. Yang ada roh halus, pneumahagios. Pneumahagios dalam bahasa Yunani. Pneuma itu hantu atau roh. Hagios murni. Pneumahagios adalah makhluk halus atau hantu suci. Itu tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus itu gelar. Roh Kudus itu gelar dan hanya diberikan kepada satu oknum saja, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Gitu ya teman-teman. Nah, kita tunggu moderator. Nah, sudah ada moderator cantik ini, sudah datang. Assalamualaikum Bang. Izin ngasih data yang lebih ini ya Bang. Ada data yang lebih besar yang mau saya tunjukin. Minta waktu sekitar ya 1 menit mungkin. Cuman nunjukin data-data aja. Ya silakan deh, silakan. Jadi tema yang diangkat Bang Zuma ini tema yang juga saya ingin gaungkan ya. Tapi karena beberapa waktu lalu saya sibuk belajar satu materi khusus, jadi saya terlupakan berita-berita ini untuk disampaikan di publik terus. Izin semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua ikhwah. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Izin saya cuma spill data. Sebenarnya data ini ada sekitar ratusan yang akan saya tampilkan, tapi saya ambil yang besar-besar. Saya akan bacakan bersama Riveros. Saya akan sampaikan berita-berita besar yang selama ini mungkin kita tidak terlalu aware ya, dan karena kita disibukkan dengan belajar. Baik, saya akan bacakan. Pertama adalah harus di mute satu Bang. Oke. 330.000 anak jadi korban pelecehan gereja Katolik Prancis. Oke, saya bicara tentang nominal. 330.000, 330 orang saja itu sudah membuat bulu roma kita berdiri. Tapi 330.000, 30 anak saja tersakiti, kita sudah tidak akan sanggup. Dan ini bukan tiga anak. Bang Zuma tadi membawa data 1 anak yang diperkodok sama bapak dan anaknya pendeta. Tapi ini 330.000 total yang saya akan sampaikan di sini ya. Dan ini ada di mana? Kejadiannya adalah di gereja ya. Dan ini bukan di rumah atau di pasar, tapi di gereja. 1, ini bukan oknum. Ini tidak bisa dikatakan oknum ya. Korbannya saja 330. Ini doyan. Nah, itu di gereja Prancis ya. Kemudian bagaimana dengan ini? Ya, 3.200 imam gereja Katolik Prancis pedo. Mereka dikatakan pedo ya. Itu data yang di Prancis. Kita jalan-jalan lagi ke luar negeri, di mana 200.000 anak-anak menjadi pelecehan SKS oleh pastor di gereja Katolik Spanyol. Ini tuh satu kota guys. Anak orang dari generasi ke generasi diperkodok 200.000. Gila nggak? Ini bukan peristiwa biasa. Nah, gereja Katolik Polandia laporkan ratusan klaim pelecehan SKS oleh pastor. Lagi-lagi pastor, bukan ustadz. Lanjut kita. Ini data dari Kristen sendiri ya. Ini child sexual abuse in the United States. Ini Amerika Serikat guys.
Amerika Serikat ya. Dan ini kalau teman-teman perhatikan, ini mereka bahkan mengkaji karena banyaknya laporan kemudian ya. Kemudian kita lihat skandal terbesar pelecehan SKS. 3 skandal yang bikin gereja Katolik Jerman ditinggal 500.000 jemaat ya. Ini ada. Sorry. Lanjut. Ini Bersin bukan saya gara-gara main-main. itu. Tadi aku nggak bersin-bersin. Ini Pas nggak lihat kelakuan main-main. ini roh halus, gila aku buat. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan ini Bang ya, mohon maaf. Kalau kita bicarakan ini oknum, mohon maaf, ini sama sekali tidak bisa dikatakan oknum. Ini berjamaah, ini kejahatan berjamaah yang dilakukan oleh mereka yang menyandang status sebagai pastor dan pendeta. Ya, dan ini luar biasa. Ini bahkan menjadi kasus yang diamati oleh PBB Bang Juma. Dan ini Joshua Mega Church Leader ini adalah pendeta besar di ini BBC ya, dan semua saya ambil data-datanya itu bukan data yang mungkin kalian bisa sepelekan, tapi ini dari CNN, BBC ya, CNBC. Pemimpin gereja besar memperkodok dan menyiksa jemaat menurut temuan BBC. Ya, bayangkan ini terjadi sama anak-anak kalian. Ini nggak bisa dikatakan oknum. VOA, saya ambil laman VOA. VOA ini salah satu media kredibel. Pemimpin gereja besar di Meksiko akui. Saya ajak Anda ke Polandia, Portugal, Spanyol, Belanda, Prancis. Anehnya kenapa merata di seluruh Eropa gitu loh Bang pertanyaannya. VOA mengatakan ini gereja Meksiko akui lakukan pelecehan SKS terhadap anak-anak di AS. Ini nggak bisa dikatakan sebuah oknum ya. Nih, skandal di gereja Katolik, Kardinal George Pell bersalah atas pelanggaran di Australia. Saya Ini ajak apa sih ya. kamu bawa ini? Aku kok jadi bersin-bersin dibuatnya? Ini najis Bang, ini kenajisan dan ini menjijikkan memang. Pastor-pastor di Jerman lecehkan, Bang, ini korban ribuan Bang. Ribuan selama puluhan tahun ini doyan Bang. Ini nggak bisa dikatakan, oh ini oknum. Mereka tidak mewakili Kristen. Kalau pelakunya cuma 1 Bang, 2, nih. Gereja sesat di Korea, pemimpinnya gila SKS. Korea Bang. Nah, sekarang kita ke Jepang. Nah, kita ke Jepang ya. Gereja Katolik Jepang mulai selidiki tuduhan kekerasan seks pastor. Pak, lagi-lagi pastor pelakunya. Dan ini banyak Bang. Kalau berita-berita seperti ini saya bisa menemukan banyak sekali. Dan ini mengerikan sekali. Nah, pertanyaan saya, bisakah mereka dikatakan oknum Bang Zuma? Yang kedua, Bang, korban ratusan ribu anak merata di seluruh negara. Secara psikologis Bang, saya pernah mendengarkan salah seorang psikolog berkata, anak-anak yang dari kecil menjadi korban pedo Bang, kekerasan SKS, itu berpotensi menjadi pelaku ya, dan mereka akan sulit untuk disembuhkan karena ini betul Bang. Jadi yang ingin saya himbau kepada seluruh umat Islam, wajar kalau kita berhati-hati. Wajar Allah memerintahkan kita untuk jangan menjadikan mereka aulia. Tahu kejadian yang di itu Bang, yang salah seorang yang di Indonesia yang terkenal melakukan kekerasan seksual itu. Nah, nauzubillah min dzalik. Yang dari Indonesia Bang, yang terkenal itu, yang pakai kacamata itu. Nah, jadi maksud benar gila iya. ini teman. Nah, ini Abang baru lihat kan di Indonesia kan. Tapi kalau di Eropa Bang, teman saya yang bahkan tinggal di Eropa. Betul. Ratusan ribu bocah Ratusan ribu. dicebolin pastor pendeta. Mana Roh Kudusnya? Gila kali. Ini karena apa? Karena dia salah mentafsirkan atau sengaja mentafsirkan keliru bilangan 31 nomor 18. Mereka sengaja kayaknya, salah mentafsirkan dalil itu. Tapi semua di data nomor 17 dikatakan apa? Semua yang tidak perawan, bunuhlah. Perempuan yang tidak perawan yang kau temukan, bunuh. Jangan kau biarkan hidup. Semua perempuan yang tidak perawan lagi, bunuh. Itu perintah. Nah, di data nomor 18-nya, di bilangan 31 itu, tetapi semua anak muda, anak belia, anak masih janin yang masih perawan, ambillah untukmu. Nah, itu. Jadi bilangan 31 nomor 18 kelihatannya itu yang mereka praktekkan. Semua anak-anak yang masih perawan,
Jadi kalau masih perawan kan masih belia. Usia 1 hari, seterusnya sampai dia perawan, masih perawan. Ambillah untukmu anak-anak kecil. Itu ada perintah. Bilangan 31 nomor 18. Tetapi anak-anak kecil, anak-anak belia, anak-anak gadis belia, anak kecil yang baru lahir, ambillah untukmu